Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 37 Guru. Guru Nana. Lan Xuanyu memandang Nana di depannya dengan heran dan berteriak, "Guru, kamu sangat pandai menepati janjimu." Nana tersenyum tipis dan menyentuh kepalanya, "Tentu saja kamu bisa menepati janjimu, Guru. Dan sudah waktunya bagimu untuk memenuhi janjimu." Lan Xuanyu memprotes, "Kamu juga berhutang padaku." Nana berkata sambil tersenyum, "Oke, ayo kembali. Lunasi hutang masing-masing. Ayo, kita tangkap aku." "Haha, aku akan menangkapmu sekarang. Biarkan aku menang dulu." Lan Xuanyu memeluknya sambil menyeringai. "Oke, kamu menang dulu. Lalu coba lagi." Nana tidak menganggapnya serius dan hanya tersenyum. Lan Xuanyu melepaskan tangannya, lalu segera memeluknya lagi sambil berteriak kedua kalinya. Dia ingat dengan jelas bahwa Nana telah memberitahunya bahwa kejutan adalah hal terpenting dalam menghindar. Sayangnya, dia sedang menghadap gurunya. Dia mengambil satu langkah ke depan, menarik dada dan perutnya, dan hampir di saat-saat terakhir, Nana menghindari pelukannya. Dalam proses selanjutnya, secara alami mustahil bagi Lan Xuanyu untuk menangkapnya lagi. Permainan berhenti sampai dia kelelahan, dan Lan Xuanyu terus tenggelam dalam meditasinya sendiri. Cahaya perak beredar, dan dari gang gelap di kota Ziluo, Nana yang mengenakan topeng perlahan keluar. Lingkaran perak di tubuhnya mereda dan dia berjalan dengan santai di jalan. Dia tidak tahu kemana dia harus pergi dan dia tidak punya tempat tinggal. Dan nyatanya, dia tidak sekaya yang dipikirkan Lan Xiao. Subsidi yang diberikan kepadanya oleh Tiandu Star Science Research Institute tidak banyak, tapi dia biasanya tidak mengeluarkan banyak uang. Dia tidak jauh dari rumah Lan Xuanyu. Faktanya, mereka benar-benar kembali dengan plane luar angkasa yang sama. Hanya saja Nana tidak membeli tiketnya. Dia sekarang semakin menyadari bahwa dia berbeda. Ingatannya belum pulih, tetapi hal-hal lain, seperti kemampuan, tampaknya perlahan pulih seiring dengan keinginan kesadarannya. Jalanan agak dingin di malam hari, jadi dia berjalan ke depan, menarik sosok panjang di bawah penerangan lampu jalan. Dini hari. Lan Xuanyu banyak berbaring dan meregangkan tubuhnya setelah duduk sepanjang malam. Di usianya yang sekarang, sulit baginya untuk bermeditasi sepanjang malam. Biasanya ia terbangun dan tertidur secara alami setelah waktu tertentu. Tetapi setelah mengejar Nana dalam kesadaran, semangatnya seringkali menjadi sangat lelah, dan dia bisa mengalami kesurupan untuk jangka waktu yang lebih lama. Tidak tahu kenapa. Nah, Lan Xuanyu merasa dia tampak sedikit berbeda hari ini, dan kekuatan jiwanya tampaknya telah meningkat secara signifikan. Bu, kekuatan jiwaku sepertinya telah meningkat." Lan Xuanyu berkata dengan gembira ketika dia berlari ke dapur dan menemukan Nancheng yang sedang membuat sarapan. Nancheng tersenyum dan berkata, "Benarkah? Bagus sekali. Aku akan mengujinya untukmu nanti." "Nak, positif. Suamiku, ambilkan alat penguji kekuatan jiwa untuk putramu. Tampaknya dia sudah ditingkatkan kemampuannya." Setelah berteriak di luar, Nancheng terus membuatkan telur dadarnya. Lan Xuanyu paling suka makan ini. Terlebih lagi, nafsu makanku meningkat pesat akhir-akhir ini, dan aku makan banyak. Benar saja, setelah mencobanya dengan penguji kekuatan jiwa Lan Xuanyu secara resmi menembus ke level 12. Ini adalah pertama kalinya dia meningkatkannya sejak kekuatan jiwa bawaannya penuh. Meski kecepatannya lebih lambat, itu tetap membuatnya sangat senang. Saat itu, bel pintu berbunyi. Mata Lan Xuanyu tiba-tiba berbinar dan dia tidak sabar untuk segera keluar. Dia membuka pintu tanpa bertanya siapa orang itu. Nana dengan rambut perak dan topeng hitam berdiri di luar. Melihat bahwa dialah yang membuka pintu, dia berlutut dan berkata sambil tersenyum, "Saya di sini untuk menagih hutang." Guru Nana. Dia sudah mengenalnya di dunia sadar, jadi Lan Xuanyu segera bergegas mendekat dan memeluknya. Tubuh halus Nana sedikit bergetar. Dia tidak tahu kenapa, tapi kehangatan yang tak terlukiskan muncul di hatinya. Kesepian yang terakumulasi selama pengembaraan malam benar-benar hilang dalam kehangatan ini. Lan Xiao sudah berjalan mendekat dan terkejut saat melihat Nana, "Yang mulia, Anda benar-benar di sini." Baik dia maupun Nancheng telah memutuskan dalam hati mereka bahwa Nana harus bergelar Douluo. Eksistensi di tingkat berjudul Douluo perlu ditanggapi dengan gelar kehormatan yang mulia.
Setiap judul Douluo adalah tokoh besar di federasi. Hanya akademi-akademi terkemuka yang akan memiliki makhluk bergelar Douluo pada tingkat ini. Terlebih lagi, Nana masih terlihat sangat muda. Nana berdiri sambil menggendong Lan Xuanyu. Dia enggan melepaskan lelaki kecil itu. "Halo, Tuan Lan, permisi. Bolehkah saya masuk?" Tentu saja, silakan masuk." Xiao segera melepaskannya. "Xuanyu, cepat turun." Lan Xiao memanggil putranya. Lan Xuanyu menoleh untuk melihat ayahnya dan berkata, "Ayah, guru Nana wangi sekali. Bersikaplah sopan." Lan Xuanyu menjulurkan lidahnya sebelum melepaskan diri dari pelukan Nana. Nancheng juga keluar saat ini dan sama terkejutnya melihat Nana. Dia memandang suaminya dan berkata, "Yang mulia, apakah Anda sudah sarapan?" Nana tertegun sejenak tentang rasa lapar. "Bagaimana rasanya padahal saya jarang makan apapun?" Melihat ekspresinya, Nancheng buru-buru berkata, "Kalau begitu ayo makan bersama. Aku baru saja membuat sarapan." "Oke." Mungkin karena kedatangan Nana, Xiao Xuanyu mendapat sarapan ekstra manis. Nana dia makan sangat sedikit, dan selanjutnya melihat Xuanyu saat dia makan dengan suapan besar. Tatapan pria itu melahapnya membuat matanya terlihat sedikit lebih bingung. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia selalu merasa pemandangan ini sangat familiar, seolah dia sudah melihatnya sejak lama. Si kecil ini menjadi semakin bisa dimakan akhir-akhir ini. "Yang mulia, apakah ini tidak normal?" Nancheng mau tidak mau bertanya di depan seorang bergelar Douluo. Nana menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak masalah. Dia harus makan karena tubuhnya membutuhkan nutrisi dan energi untuk membantu pertumbuhannya sendiri. Namun, energi yang terkandung dalam makanan biasa terbatas." "Apakah yang Anda bicarakan tentang makanan obat dan bahan-bahan langka itu?" "Ya, itu jauh lebih baik dan lebih bergizi bagi tubuh." Lan Xiao tersenyum pahit, "Kami benar-benar tidak memiliki kondisi ini. Saya hanya mendengarnya. Tampaknya hanya perguruan tinggi dan universitas yang memiliki kuota untuk makanan obat." Nana meliriknya dan berkata, "Apakah perguruan tinggi memilikinya? Mengapa?" Lan Xiao Dao, makanan obat bernilai tinggi, terutama bahan-bahan langka, yang tidak terjangkau oleh masyarakat awam. Dikatakan bahwa hanya kelas elit di perguruan tinggi dan universitas yang memiliki beberapa kombinasi, tetapi mereka juga perlu mengeluarkan uang memiliki uang untuk membelinya. Orang biasa seperti kita, tidak ada kualifikasi untuk membelinya. Federasi memiliki kontrol yang sangat ketat terhadap bahan-bahan langka. Bahan-bahan langka terbaik hanya tersedia di planet asal dan 2 bintang monster jiwa. "Ziluo, apakah ada institusi pendidikan tinggi di kota ini?" tanya Nana. Lan Xiao berkata, "Ada beberapa. Hanya ada satu perguruan tinggi master jiwa, perguruan tinggi master jiwa Tianluo cabang Ziluo Sheng. Xuanyu saat ini sedang menghadiri perguruan tinggi junior yang berafiliasi dengan mereka." Nancheng berkata, "Yang mulia, apakah Anda benar-benar akan mengajar Xuanyu? Terlalu berlebihan bagi Anda untuk mengajarinya. Selain itu, kami benar-benar tidak mampu menanggung biayanya. Apalagi keluarga kelas menengah atas seperti mereka. Bahkan orang-orang yang sangat kaya pun mungkin tidak mampu membeli gelar Douluo sebagai tutor. Ini hanya mungkin untuk keluarga besar atau kelompok keuangan." Nana berkata, "Aku tidak ada uang. Berikan saja aku tempat tinggal. Tidak harus besar. Ruang pelatihan manapun baik-baik saja. Aku juga tidak akan makan apapun, jadi aku tidak akan terlalu membebanimu." Dia telah melepas topengnya saat ini, dan ekspresinya sangat tenang ketika dia mengatakan ini, seolah-olah dia tidak menceritakan urusannya sama sekali. Nancheng dan Lan Xiao tiba-tiba merasa bahwa menghadapi seorang bergelar Douluo, mereka sepertinya dia bahkan tidak punya hak untuk menolak. Bagaimanapun, dia berada di puncak federasi. "Itu masalah bagimu." Lan Xiao segera mengambil keputusan dan tidak ragu-ragu lagi. Semua orang telah mengikuti Tianluo Star dari Tiandou Star. Jika mereka dapat mengikuti mereka begitu cepat, mereka mungkin datang dengan apa yang disebut plane luar angkasa kecil. Dan mereka yang dapat memobilisasi sumber daya tersebut orang tidak perlu mengingini mereka sama sekali. Solen 4 Chapter 38 Guru Nana. "Terima kasih." Nana mengangguk pada Lan Xiao dan Nancheng. "Tentu saja Anda tidak akan tinggal di ruang pelatihan, masih ada ruang tamu di rumah." Lan Xiao telah menjadi yatim piatu sejak dia masih kecil. Dia dibesarkan di panti asuhan dan sendirian. Nancheng memiliki orang tua, dan mereka kadang-kadang datang untuk tinggal selama beberapa hari. Satu-satunya ruang tamu di rumah itu adalah untuk mereka.
Sekarang wajar saja diberikan kepada Nana. Yang mulia, bolehkah saya berdiri dan menonton saat Anda mengajar Suanyu? Nanchen bertanya ragu-ragu, bagaimanapun juga, dia adalah orang asing, jadi dia sedikit khawatir apapun yang terjadi. Oke, Nana mengangguk. Nanchen diam-diam menghela nafas lega. Jika dia setuju untuk menonton, seharusnya tidak ada masalah. Kamar tamu diganti dengan tempat tidur baru. Nanchen meminta Nana istirahat dulu, lalu membawa putranya kembali ke kamarnya. Suanyu, setelah kamu mulai belajar dengan guru Nana, beritahu ibumu apa yang kamu pelajari. Jika kamu merasa ada yang tidak beres, kamu juga harus memberitahu ibumu, oke? Nanchen berbisik kepada putranya. Oh, baiklah, Bu, bisakah ibu datang dan menangkapku? Lan Suanyu tiba-tiba tertawa. Mengapa kami menangkapmu? Nanchen tertegun sejenak. Lan Suanyu terkekeh dan berkata, jika kamu menangkapku, aku akan membiarkanmu menciumku. Melihat tampang manis putranya, Nanchen tiba-tiba tersenyum dan mengangkat tangannya untuk meraihnya, kalau begitu aku akan membuatmu akrab dengannya. Cium dia 100 kali sebelum melepaskannya. Meskipun dia mengatakan ini, genggamannya gagal. Lan Suanyu melompat mundur dan melepaskan genggamannya. Nanchen tersenyum dan membuka lengannya dan bergegas menuju putranya. Lan Suanyu berjongkok, tiba-tiba mengerahkan kekuatan pada kakinya, dan melompat keluar dari sudut yang sangat aneh, tepat di tempat yang hampir tidak bisa dijangkau oleh Nanchen. Meskipun Nanchen bukan seorang master jiwa yang kebanyakan bertarung, dia masih berada di level ring ke-6, dan kebugaran fisiknya jauh lebih kuat daripada orang biasa. Dapat dimengerti bahwa dia tidak menangkapnya untuk pertama kali, tetapi dia sedikit terkejut ketika dia tidak menangkapnya untuk kedua kalinya. Dia berbalik, jelas mempercepat, menggoyangkan bahunya, dan bergegas menuju Lan Suanyu ke segala arah. Lan Suanyu membuat kesalahan dengan kakinya, dan sesaat sebelum dia ditangkap olehnya, dia memutar tubuhnya dengan cerdik dan menyelinap keluar dari arah anti-sendi Nanchen, menyebabkan genggamannya jatuh ke ruang kosong lagi. Haha, aku tidak menangkapmu. Jika kamu tidak bisa menangkapku, biarkan aku menciummu, Bu. Lan Suanyu sangat bangga karena menghindari tangkapan ibunya 3 kali berturut-turut. Nanchen tidak melanjutkan, tetapi memandang putranya dengan heran. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Lan Suanyu melakukannya, itu jelas bukan penghindaran yang sederhana, tetapi sesuatu dengan ritme khusus. Lebih besar dari. Suanyu, dari siapa kamu mempelajari metode menghindar ini? Dari guru Nana. Lan Suanyu berkata tanpa basa-basi, bukankah kamu memintaku untuk memberitahumu semua yang aku pelajari? Guru Nana, kapan? Kenapa aku tidak tahu? Lan Suanyu berkata, saya mempelajarinya dalam mimpi. Oh, tidak, kata guru Nana, itu dalam kesadaran. Nanchen terkejut dan buru-buru bertanya. Lan Suanyu kemudian memberitahu Nana bahwa dia sedang bermeditasi sepanjang perjalanan kembali dia tentang gerak kakinya. Setelah mendengar penjelasannya, Nanchen jelas terkejut. Untuk dapat menyerang dunia spiritual orang lain tanpa merugikan mereka, dan untuk mengajari mereka, berapa banyak kekuatan spiritual yang diperlukan untuk melakukan hal ini. Saya khawatir hal itu bahkan tidak mungkin dilakukan di alam Linghai, bukan? Mungkin keberadaan tingkat yang lebih tinggi. Itu adalah sebuah dunia yang berada di luar jangkauannya. Kekuatan putra mahkota Nana ini sungguh terlalu dahsyat. Sejak Nanchen memasuki tingkat ke-6, tidak peduli bagaimana dia berlatih, kekuatan jiwanya dapat ditingkatkan dengan cepat. Dia tahu bahwa bakatnya mungkin berakhir di sini. Tapi dia adalah kaisar jiwa, dan dia masih memiliki pengetahuan tentang master jiwa. Suanyu, bisakah kita mulai belajar? Suara manis Nana terdengar dari luar pintu. Nanchen berjalan mendekat dan membuka pintu. Saat dia melihat wajah menakjubkan itu, tanpa sadar dia merasakan rasa kagum di hatinya. Dia sekarang benar-benar yakin bahwa Nana sama sekali tidak mempunyai niat buruk terhadap Lan Suanyu. Jika tidak, dengan kekuatannya, akan sangat mudah untuk melakukan apapun terhadap keluarga mereka. Anda harus tahu bahwa orang-orang berkuasa di tingkat berjudul dulu memiliki kekebalan yang besar, sama seperti para bangsawan di zaman kuno, selama itu bukan kejahatan keji, secara umum, pembatasan federal terhadap mereka akan sangat kecil. Yang mulia, Nanchen membungkuk sedikit pada Nana dengan rasa hormat. Nana berkata, jangan khawatir, aku akan mengajarinya dengan baik. Kamu juga bisa datang dan mendengarkan. Semangat bela dirimu adalah ada sesuatu yang bisa dipelajari. Nanchen mengangguk dengan cepat. Dia ingin menemaninya.
Dia merasa lebih nyaman belajar bersama putranya. Masuk ke ruang pelatihan dan tutup pintunya. Nana memandang Lan Xuanyu dan tersenyum. Xuanyu, hal terpenting bagimu di usia ini adalah meletakkan dasar yang baik. Jadi, mari kita lakukan beberapa latihan sederhana. Hari ini, kita akan melakukan latihan ketahanan terhadap stres. Apakah itu bagus? Pelatihan anti-stres. Apa itu pelatihan anti-stres? Lan Xuanyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Nana berkata, guru akan memberikan tekanan pada Anda nanti, dan Anda akan menggunakan kekuatan jiwa Anda untuk melawan. Ini disebut latihan anti-stres. Ini akan baik untuk kekuatan jiwa dan tubuh Anda. Bagi Master Jiwa, ini cocok tekanan dapat merangsang potensi dengan lebih baik. Oh, oke. Lan Xuanyu tidak begitu mengerti, tapi Nan Cheng tergerak. Bukankah karena perubahan semangat bela diri Lan Xuanyu yang dibawa Ye Feng kepadanya? Tapi, apakah tekanan itu akan menyakitinya? Seolah merasakan kekhawatirannya, Nana berkata, aku akan mengendalikannya. Kamu ikut juga. Saat dia mengatakan itu, dia melambaikan tangan kirinya hanya terasa kabur, dan kemudian dia mengubah posisi. Sebelumnya, Nan Cheng berdiri bersama Lan Xuanyu, namun sekarang Nana berada di tengah, satu di setiap sisinya dan Lan Xuanyu. Kemampuan apa ini? Secara mengejutkan, aura aneh keluar dari Nana. Nan Cheng hanya merasakan tekanan tak terlihat datang ke arahnya. Itu tidak terlalu kuat, tapi dia harus menggunakan kekuatan jiwanya untuk melawan. Dengan cepat melepaskan jiwa bela dirinya, suhu udara di sekitarnya turun secara signifikan, 4 cincin kuning dan 2 ungu, dan 6 cincin jiwa naik dari kakinya. Pada saat yang sama ketika semangat bela dirinya dilepaskan, Nan Cheng tiba-tiba merasakan tekanan pada tubuhnya mulai meningkat. Peningkatannya lambat tapi terus-menerus. Dia memandang Nana, yang hanya berdiri di sana, memandang Lan Xuanyu, tidak memandangnya sama sekali. Namun tekanan substantifnya sebenarnya ada. Nan Cheng tiba-tiba merasa bahwa dia tidak cukup memahami dunia Master Jiwa. Hanya ketika menghadapi Lan Xuanyu, Nana akan memiliki senyuman di wajahnya yang cantik, dan Lan Xuanyu juga merasakan tekanan dari Nana. Tekanan datang dari segala arah, seperti tekanan pada tubuh. Dia melepaskan kekuatan jiwanya seperti yang dikatakan Nana dan mengikuti jalan Xuan Tiankung. Tekanan perlahan meningkat. Di bawah tekanan ini, Lan Xuanyu bahkan bisa merasakan kekuatan jiwanya berjalan lebih cepat, tetapi juga dikonsumsi terus-menerus. Rasakan perubahan pada tubuhmu. Cobalah untuk mengontrol kekuatan jiwa, jangan sampai tersesat, dan ikuti saja lintasan aslimu. Jiwa bela diri bisa dilepaskan. Soul Land 4 Chapter 39 Krisis. Lan Xuanyu mengangkat tangan kirinya, dan rumput perak biru berbutir perak keluar dari telapak tangannya hampir seketika. Menghadapi tekanan, bahkan tanpa menggunakan kendalinya, bilah rumput terbalik dan melingkari jari-jarinya, termasuk lengan bawahnya. Rumput perak biru bermotif perak dilepaskan, dan Lan Xuanyu tiba-tiba merasakan persepsinya terhadap lingkungan sekitar menjadi lebih jelas, dan dia sepertinya bisa merasakan intensitas tekanannya. Elemen air mengembun dan secara aktif berubah menjadi perisai untuk melindungi seluruh tubuh Anda. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa bahwa tekanannya telah berubah. Ini bukan lagi penindasan skala penuh, tetapi menjadi lebih kuat di beberapa tempat dan lebih lemah di tempat lain. Dia buru-buru mengendalikan perisai elemen airnya untuk berubah, melawan tempat-tempat yang menindas itu, dan bekerja keras untuk mengendalikannya. Senyuman tersungging di sudut mulut Nana. Anak pintar tidak perlu berkata apa-apa, dengan sendirinya mereka akan merespon tekanan yang diberikannya. Setelah beberapa saat, Lan Xuanyu merasa dia mulai lelah. Pertama-tama, kekuatan jiwa menjadi semakin tidak mampu mengimbanginya. Setelah tekanan Nana padanya mencapai tingkat tertentu, tekanan itu tidak terus meningkat, tetapi tekanan tersebut dipertahankan sampai batas tertentu, dan dia terus-menerus mengubah metodenya untuk menekannya. Selain kelelahan kekuatan jiwa, ada juga kelelahan spiritual. Ia telah bekerja keras untuk mengendalikan perisai elemen airnya, dan kelelahan pun muncul. Namun tekanannya tidak pernah hilang. Nan Cheng di sisi lain merasakan hal yang persis sama dengan putranya. Meskipun dia berada di level 6, tekanan pada dirinya secara alami jauh lebih kuat. Pakaian di bagian belakang basah oleh keringat tanpa disadari. Dari samping, dia juga bisa melihat perisai elemen air yang dilepaskan oleh Lan Xuanyu, yang sepertinya berada dalam kondisi yang mirip dengan miliknya. Luar biasa, pikiran terbagi menjadi 2 bagian, memberikan tekanan pada ibu dan anak, tetapi dikendalikan dengan sangat indah. Kontrol ini terlalu kuat.
Yang mulia, saya. Pada titik ini, Nancheng benar-benar lega. Di bawah tekanan, dia merasa tidak tahan lagi. Tunggu, suara Nana terdengar di telinganya. Ah, Nancheng tercengang. Alasan kenapa kamu mencapai hambatan kultivasi adalah karena kamu terlalu mencintai diri sendiri dan tidak pernah mencapai batasmu. Apakah ada tekanan dari dunia luar, sehingga kecepatan peningkatanmu menjadi lambat? Suara Nana bergema di telinganya. Oke, Nancheng hanya bisa setuju dengan senyum masam. Dia tidak bisa mengatakan bahwa dia tidak tertarik untuk meningkatkan kekuatannya. Tentu saja dia tidak memiliki tekanan apapun, dan dia bukanlah seorang master jiwa yang kebanyakan bertarung. Kemudian tekanan pada dirinya menjadi lebih kuat. Di sisi lain, Lan Xuanyu menghadapi situasi serupa. Setelah menjaga keseimbangan selama beberapa waktu, tekanan pada dirinya tiba-tiba meningkat. Lan Xuanyu membuka mulutnya dan ingin berteriak, tetapi ternyata dia tidak dapat mengeluarkan suara sama sekali, apalagi terganggu sedikit pun. Bang bang, bang bang, bang bang. Dia bisa dengan jelas mendengar detak jantungnya yang semakin cepat. Ini sangat tidak nyaman. Guru Nana, saya tidak tahan lagi. Lan Xuanyu menatap Nana di depannya dengan sedih, dan Nana terus menatapnya dengan senyuman di wajahnya, dan matanya penuh semangat. Melihat mata satu sama lain, hati Nana melembut, dan tekanan bawah sadarnya sedikit mengendur. Tapi mata Nana sepertinya memberikan semangat yang besar bagi Xiao Xuanyu. Tanpa sadar, dia menegakkan dadanya, dan matanya yang imut dan menyedihkan tiba-tiba menjadi lebih kencang. Dia mengepalkan tangannya dengan kedua tangan. Tiba-tiba, tangan kanannya menyala. Lapisan emas memenuhi udara. Rumput perak biru keemasan muncul dari telapak tangannya dan dengan cepat menutupinya. Arus hangat menyebar ke seluruh tubuhnya di sepanjang tangan kanannya, dan Lan Xuanyu merasakan seluruh tubuhnya bersinar, dan tekanannya sepertinya semakin melemah. Yang lebih mengejutkannya adalah dia tampak penuh kekuatan, dan bahkan kepercayaan dirinya meningkat pesat. Sejak jiwa bela diri terbangun, mereka masing-masing memiliki rumput perak biru bermotif perak dan rumput perak biru bermotif emas. Rerumputan Blue Silver bermotif perak di tangan kirinya mampu mengendalikan elemen air, yang ia eksperimen sejak awal. Tapi jelas ada cincin jiwa putih di tangan kanannya, tapi tidak peduli bagaimana dia mencoba, dia tidak pernah bisa melepaskan skill jiwa. Pada saat ini, untuk pertama kalinya dia merasakan perubahan yang disebabkan oleh rumput perak biru keemasan. Dengan tekad batinnya, ia akhirnya terinspirasi. Pada saat ini, dia merasakan kekuatan jiwa yang hampir habis di tubuhnya tiba-tiba meningkat dan sepertinya telah banyak pulih. Rumput biru perak berbutir perak di tangan kiri juga sedikit bergetar, sepertinya memiliki resonansi yang aneh dengan rumput biru perak berbutir emas di tangan kanan. Dua kekuatan yang sangat berbeda mengalir kembali dari kedua lengan pada saat yang sama, mengalir ke dalam tubuh. Wajah Nana, yang merasakan perubahan pada tubuhnya, tiba-tiba berubah. Tekanan pada Nancheng dan Lan Xuanyu dengan cepat menghilang. Dia melangkah ke depan Lan Xuanyu dan meletakkan telapak tangannya di dada Lan Xuanyu tanpa ragu-ragu. Dua jenis energi yang mengalir dari lengannya memancar dan bergejolak bagi Lan Xuanyu, seolah-olah tubuh membengkak kemanapun mereka lewat, dan dampak yang ditimbulkannya. Tempat itu adalah dada Lan Xuanyu, tempat hatinya berada. Nana mengambil tindakan pada saat kedua energi itu hampir bertabrakan. Suntikan kekuatan jiwa yang lembut dengan cepat berubah menjadi pusaran air, mendorong kedua kekuatan jiwa untuk berputar, tetapi tidak membiarkan mereka saling bersendewa. Wajah Nana terkejut bahkan sempat panik. Tekanannya menghilang, dan Nancheng tiba-tiba terengah-engah. Dia juga melihat gerakan Nana, dan perubahan pada tubuh Lan Xuanyu saat ini juga mengejutkannya. Saat ini, Lan Xuanyu benar-benar berbeda dari biasanya. Nancheng terkejut melihat sisi kiri wajah Lan Xuanyu ditutupi garis-garis perak, dan sisi kanan ditutupi garis-garis emas. Dua garis berbeda bergerak menuju tengah, seolah-olah mencoba saling menekan. Tubuh Lan Xuanyu juga tampak sedikit membengkak, dan fluktuasi kekuatan jiwanya jauh lebih kuat daripada saat dia normal. Bahkan matanya berubah menjadi satu emas dan satu perak saat ini, dan wajah mungilnya yang cantik tampak agak menakutkan saat ini. Yang mulia, Xuanyu, Xuanyu, ada apa dengan dia? Teriak Nancheng. Nana mengerutkan kening, energi asing, dia adalah jiwa bela diri kembar, dan dua energi di tubuhnya berada dalam konflik. Tampaknya hanya satu dari mereka yang telah terbangun sepenuhnya sebelumnya, tetapi di bawah tekanan, yang lain juga terbangun. Mereka merasa mereka segera melancarkan serangan satu sama lain. Ini sangat merepotkan.
Dahi Nancheng tiba-tiba menjadi lebih berkeringat. Itu terlalu mendadak dan tidak ada peringatan. Semua ini terjadi begitu tiba-tiba. Apakah itu berbahaya? Dia bertanya dengan gemetar. Nana berkata dengan suara yang dalam, ini sangat berbahaya. Jika kedua energi ini bertabrakan di tubuhnya, kemungkinan besar tubuhnya akan meledak. Mengapa saya merasa begitu akrab dengan kedua energi ini? Berusaha keras untuk mengingat, tetapi tidak dapat mengingat apapun. Jika Anda mencoba memintanya sebanyak mungkin, Anda akan mengalami sakit kepala yang luar biasa. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Nancheng bertanya dengan penuh semangat. Solen 4 chapter 42 jenis energi. Nana berkata, aku akan memikirkan caranya. Jangan bicara padaku dulu. Saat dia mengatakan itu, dia duduk bersila di depan Lan Xuanyu, mengulurkan tangannya, memeluk Xiao Xuanyu, dan menekan tangan kanannya ke dadanya, sambil mengisolasi kedua energi tersebut, dia diam-diam merasakan perubahan di dalamnya. Air mata Nancheng langsung jatuh. Dia tidak pernah menyangka akan menghadapi situasi seperti ini. Dia tidak menyalahkan tekanan yang dibawa oleh Nana atas perubahan pada Lan Xuanyu. Dia mengerti bahwa ini bukan disebabkan oleh Nana. Bagaimanapun, Xuanyu adalah anak unik yang lahir dari telur. Rumput perak biru bermotif emas dan perak semuanya akan bangun suatu hari nanti, dan sekarang, untungnya, ada bawahan bergelar Douluo di sini. Jika hanya dia yang ada di rumah, dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Lan Xuanyu memasuki mimpi aneh itu lagi. Dia sekali lagi melihat banyak titik cahaya, dan salah satunya terpisah, dan cahaya keemasan lembut menyatu ke dalam tubuhnya. Emas dan perak sepertinya saling bertabrakan, mencoba mengusir satu sama lain, namun ada kekuatan tak kasat mata yang mengisolasi mereka, mencegah mereka untuk benar-benar menyelesaikan perjalanan dan benar-benar bertabrakan. Perlahan-lahan, kekuatan tak kasat mata mulai berputar, dan rotasi tersebut mendorong dua energi berbeda, emas dan perak. Selama rotasi cepat, cahaya dari kedua warna ini terbagi menjadi untaian, dan keduanya tidak lagi berbeda seperti semula. Menjadi dua saham utama. Untaian cahaya emas dan perak berputar semakin cepat, dan sebagian kecil darinya mulai melakukan sedikit kontak. Ketika mereka bersendewa, mereka pertama-tama terpental seperti sengatan listrik, tetapi segera bertabrakan lagi. Terkadang dia ingin mendorong orang lain menjauh, dan terkadang dia ingin melahap orang lain. Tapi kekuatannya sangat mirip, dan tidak ada yang bisa mengusir atau memakan satu sama lain. Lambat laun, emas dan perak mulai terjerat satu sama lain, seperti kepang, terjerat satu sama lain. Awalnya hanya seutas untaian kecil, namun seiring berjalannya waktu, belitan mereka mulai menjadi lebih mulus. Di tengah perputarannya, benang-benang itu saling berjalin, namun tidak dapat dibedakan satu sama lain, menyatu satu sama lain, namun tetap berbeda. Tidak ada yang bisa memakan yang lain sepenuhnya. Saya tidak tahu berapa lama waktu berlalu, tetapi Lan Xuanyu mengamati dengan penuh minat bahwa semua emas dan perak benar-benar terjerat dalam belitan, membentuk pusaran dua warna emas dan perak kecil, melayang di sana, menjadi stabil. Nana membuka matanya dan perlahan menarik kembali tangan kanannya. Dia dengan lembut mengangkat Lan Xuanyu. Lan Xiao dan Nancheng memperhatikan dari samping, mata mereka menunjukkan kelelahan. 3 hari sejak itu. 3 hari penuh telah berlalu sejak hari latihan. Baru sekarang garis emas dan perak di pipi Lan Xuanyu akhirnya memudar. Nancheng ingin bertanya, tapi dihentikan oleh Lan Xiao. Dia dapat melihat bahwa nafas Lan Xuanyu cukup stabil saat ini, dan dia seharusnya telah melewati masa berbahaya. Nana membawa Xiao Xuanyu kembali ke kamarnya, dengan hati-hati membaringkannya di tempat tidur dan menutupinya dengan selimut. Lalu dia keluar dengan tenang. Ketika dia menutup pintu, Nancheng tidak sabar untuk bertanya, Yang Mulia, Xuanyu. Nana masih sedikit mengernyit, saya ingin memberitahu Anda tentang situasi Xuanyu. Situasinya sangat istimewa. Katakan, Lan Xiao menarik Nancheng dan meminta Nana untuk duduk di sofa di ruang tamu. Sepertinya ada dua energi yang sangat berbeda dalam tubuh Xuanyu. Anda juga telah melihat bahwa yang satu berwarna emas dan yang lainnya berwarna perak. Kedua energi tersebut sangat kuat, dan intensitasnya hampir sama. Dan keduanya sangat kuat, keras kepala. Saya tidak tahu kenapa, tapi saya merasa sangat familiar dengan kedua energi ini. Mungkin inilah sebabnya saya menyukai Xuanyu dan kembali bersamanya sangat membantunya, dan dia akan segera menjadi lebih kuat dan menjadi master jiwa yang kuat. Namun, kedua energi tersebut ada di dalam tubuhnya,
Tetapi keduanya memiliki efek sebaliknya ketika diaktifkan, kedua energi tersebut akan bersaing untuk menguasai tubuh. Dan mereka tidak sadarkan diri. Saat mereka bertanding, itu akan menjadi momen paling berbahaya bagi Xuan Yu, dan tubuhnya akan roboh karena dia tidak sanggup menanggungnya. Intensitas energi lokal tidak terlalu tinggi. Selain itu, mereka dirotasi sehingga tidak terlalu bersendewa satu sama lain dan selalu menjaga jarak. Ini menstabilkan situasi sampai batas tertentu. Lan Xiao dan Nan Cheng merasa sedikit tidak berdaya selain terkejut dengan operasi ini, karena mereka sebenarnya tidak memahaminya. Sepertinya itu milik dunia lain. Nana melanjutkan, masalahnya sekarang adalah kedua energi di tubuhnya ini bukan satu-satunya. Di masa depan, seiring dengan peningkatan tingkat kultivasinya, keduanya akan dilepaskan. Karena kedua energi ini sendiri ada di dalam dirinya. Tidak bahkan jika Anda tidak berlatih. Pada usia tertentu, garis keturunan tersebut mungkin akan terlepas, dan jika tidak dapat disalurkan secara efektif, bahaya sebelumnya akan tetap muncul, dan bahkan mungkin menjadi lebih parah. Nana berkata, saya baru saja mencobanya. Kedua energi itu tampaknya dapat bergabung satu sama lain dalam keadaan tertentu. Sulit dan memakan waktu lama. Saya membantunya menyatukan kedua energi secara rotasi di dalam tubuhnya, membuat permukaan kontak persatuan luas sekecil mungkin. Ketika dia dapat secara mandiri mengendalikan fusi kedua energi ini, kapan bahayanya akan benar-benar teratasi? Sepertinya aku tahu seperti apa rasanya, tapi aku tidak bisa mengingatnya. Nan Cheng ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi dihentikan oleh Lan Xiao. Lan Xiao berkata kepada Nana, Yang Mulia, apakah Xuan Yu masih dalam bahaya jika Anda berada di sini? Nana berkata, tidak untuk saat ini. Anda tidak perlu terlalu khawatir. Situasi ini seharusnya hanya terjadi setiap kali dia melakukan terobosan dalam level besar. Konflik antara kedua energi ini akan menyebabkan kecepatan kultivasinya sendiri tidak terlalu cepat, jadi untuk saat ini tidak apa-apa. Adapun apakah kedua energi tersebut dapat diintegrasikan, mari kita tunggu dan lihat kapan dia mencapai level 20. Mungkin akan ada petunjuk dan petunjuknya. Mungkin, saat dia memadatkan inti jiwa pertama di masa depan, dia bisa menyelesaikannya. Inti jiwa. Tentu saja Nan Cheng dan Lan Xiao tahu apa itu. Ini identik dengan master jiwa tingkat tinggi. Dalam keadaan normal, hanya mereka yang telah mencapai alam suci jiwa 7 cincin yang berhasil memadatkannya. Sebagai inti kekuatan jiwa mereka sendiri, dengan cara ini, efektivitas tempur master jiwa dapat ditingkatkan secara signifikan. Nan Cheng sudah berada di tingkat ke-6. Dikatakan bahwa langkah selanjutnya adalah memadatkan inti jiwa, tetapi itu masih jauh dan tidak ada pemahaman sama sekali. Oleh karena itu, jika dia tidak dapat memadatkannya sebelum usia 40 tahun, dia tidak akan pernah bisa mengumpulkan inti jiwa dalam kehidupan ini. Lan Xiao berkata, lalu apa yang bisa kita lakukan untuk membantunya sekarang? Nana berkata, perkuat tubuhmu, terutama untuk meningkatkan ketangguhan meridian. Jika tubuhnya cukup kuat, bahkan ketika bahaya terjadi, toleransinya akan jauh lebih besar dan dia akan memiliki lebih banyak waktu untuk menghadapinya. Lan Xiao mengerutkan kening, kamu juga dapat memperkuat tubuhmu melalui olahraga, tetapi untuk memperkuat meridianmu. Nana berkata, biarkan aku memikirkan caranya. Padahal, latar belakangnya sendiri sangat bagus. Meski konflik antara kedua energi tersebut akan membawa bahaya, namun di saat yang sama, keduanya justru menyehatkan tubuhnya, terutama energi emas yang meningkatkan kekuatan tubuhnya. Saya membantu membimbingnya setiap hari untuk membantu tubuhnya menjadi lebih baik sesegera mungkin. Petik 2.